Selamat pagi anak-anak kelas 4A yang Pak Guru cintai. Pak Guru kali ini akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Ini ada jenis-jenis gagasan, ada dua, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Pak Guru akan jelaskan tentang gagasan penjelas dulu. Gagasan penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Nah, sedangkan gagasan utama adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal kalimat dan di akhir kalimat yang dinamakan paragraf campuran. Ciri-ciri gagasan utama. Kita dapat menemukan gagasan utama dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan gagasan utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Kemudian ciri yang kedua yaitu dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Kemudian ciri yang ketiga tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Nah, ciri yang keempat memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Ciri yang kelima, gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok. Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, kalimat utama tidak selalu menjadi kalimat pertama sebuah paragraf. Oleh karena itu, kita dapat menemukan kalimat utama dengan membaca cermat terlebih dahulu sebuah paragraf sebelum menemukan kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utama, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui gagasan utama dari sebuah paragraf. Berikutnya akan Pak Guru beri contoh menemukan gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, ini ada contoh menemukan gagasan utama atau gagasan pokok. Contoh paragraf deduktif yang gagasan utamanya ada di awal paragraf ini. Ini yang Pak Guru beri tanda merah. Ini gagasan utamanya. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Kemudian yang tulisan hitam ini adalah gagasan pendukung. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan, beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000, padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun dengan kejeliannya mengatur strategi pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh
lari terbirit-birit. Ini adalah gagasan pendukungnya yang berwarna hitam, kemudian gagasan utama atau gagasan pokoknya yang berwarna merah berada di depan paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Nah, kemudian ini contoh paragraf induktif. Paragraf induktif itu gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Di akhir paragraf yang Pak Guru beri warna merah ini adalah gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang Pak Guru beri warna hitam ini gagasan penjelas. Karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Itu yang Pak Guru beri warna merah itu adalah gagasan utama. Yang di depan warna hitam itu menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas menjelaskan gagasan utama yang berwarna merah. Contoh yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran, gagasan utamanya berada di depan dan di belakang. Ini yang Pak Guru tebalkan. Gagasan utamanya yaitu beberapa tips belajar menjelang akhir ujian nasional atau UAN. Dan oleh karena itu, maka sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang UAN, ujian akhir nasional. Ini yang Pak Guru beri tebal, tanda tebal itu gagasan utamanya, berada di awal dan akhir, disebut paragraf campuran. Adapun gagasan penjelasnya yaitu yang ada di tengah ini, jangan pernah belajar dadakan. Artinya belajar sehari sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal. Mencocokkannya lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itu adalah gagasan penjelasnya. Demikian materi dari Pak Guru. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Pak Guru berikan hari ini. Apabila masih bingung atau belum jelas, video ini bisa diputar berulang-ulang agar semakin dimengerti. Terima kasih.